warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristal Kezia dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Studi Literatur mengenai jenis-jenis dan penggunaan alat ukur dalam bidang teknik yang membahas mengenai pengukuran teknik dan metrologi geometris dalam dunia industri. Melalui presentasi ini, kami akan membahas konsep dasar pengukuran, jenis-jenis pengukuran dalam metrologi geometris, serta pentingnya pemilihan alat ukur yang tepat. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Pada bagian latar belakang ini, kita mulai dari konsep dasar yaitu pengukuran teknik. Pengukuran teknik merupakan kegiatan fundamental dalam dunia teknik yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu besaran fisis seperti panjang, diameter, sudut, hingga kekasaran permukaan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam menentukan kualitas suatu komponen sehingga sangat berpengaruh terhadap performa dan keandalan produk. Selanjutnya, dalam metrologi geometris, pengukuran tidak hanya terbatas pada ukuran saja, tetapi juga mencakup bentuk dan karakteristik permukaan. Metrologi geometris meliputi berbagai jenis pengukuran seperti linier, sudut, kedataran, profil, ulir, roda gigi, posisi, hingga kekasaran permukaan. Semua aspek ini penting untuk memastikan bahwa suatu komponen sesuai dengan spesifikasi desain. Kemudian, dalam pemilihan alat ukur, setiap alat memiliki batas ukur dan skala terkecil yang berbeda, yang akan memengaruhi tingkat ketelitian hasil pengukuran. Oleh karena itu, pemilihan alat ukur yang tepat menjadi sangat penting agar hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami konsep dasar pengukuran, mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur, serta menganalisis pemilihan metode pengukuran yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Aditya Samanglo dari kelompok 3 mata kuliah Metrologi Industri kelas 2A Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar alat pengukuran. Alat pengukuran ada 3, yaitu yang pertama alat pembanding, alat standar, alat batas, dan alat bantu. Dalam prinsip dasar pengukuran memiliki 3 faktor. Yang pertama, faktor kepekaan. Faktor kepekaan yaitu kemampuan menangkap variasi respon secara akurat pada setiap pengukuran. Yang kedua, faktor keabsahan. Faktor keabsahan yaitu validitas instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur atau valid. Yang ketiga, keandalan. Faktor keandalan yaitu hasil konsistensi pengukuran pada kondisi dan subjek yang sama atau reliable. Yang pertama, alat ukur pembanding. Alat ukur pembanding memiliki 3 dasar alat pengukuran. Yang pertama, jam ukur atau dial indikator. Jam ukur atau dial indikator berfungsi untuk mengukur penyimpangan kecil, yaitu kebengkokan, kerataan, bulatan, atau run out. Spesifikasi jam ukur atau dial indikator pertama memiliki ketelitian 0,01 atau 0,005 atau 0,002 mm dengan kapasitas 1 sampai 20 mm. Yang kedua, alat pembanding atau komparator. Instrumen presisi untuk membandingkan dimensi komponen dengan standar acuan. Pembanding atau komparator memiliki spesifikasi, yaitu prinsip mekanis atau elektronis dan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, kupitas atau dial test indikator. Kupitas atau dial test indikator berfungsi untuk mengukur kapasitas lebih kecil antara 0,8 atau 0,2 mm. Sensor bergerak mengikuti busur pendek. Kupitas atau dial test indikator memiliki spesifikasi. Yang pertama, kapasitasnya 0,2 sampai 0,8 mm dan sensor busur yang pendek. Yang kedua, ada alat ukur standar. Alat ukur standar menunjukkan satu harga ukuran tertentu dipakai bersama alat ukur pembanding. Contohnya ada 3, yaitu yang pertama
blok ukur atau gauge block. Blok ukur atau gauge block yaitu dua permukaan halus, rata dan sejajar, dapat disusun untuk mendapatkan dimensi tertentu sebagai standar kalibrasi. Biasanya satu set 112 blok dengan tebal 1-2 mm. Yang kedua ada silinder bore gauge, yaitu untuk mengukur diameter dalam silinder mesin, memeriksa keausan, ketirusan, dan keovalan. Yang ketiga ada height master, yaitu berfungsi untuk mengukur ketinggian dan kedalaman kontur secara presisi. Gabungan blok ukur dan mikrometer peka. Blok ukurnya yang digunakan pada height master yaitu 10-20 mm. Yang ketiga ada alat ukur batas. Alat ukur batas biasanya memiliki sistem go and no go. Apakah dimensi berada dalam toleransi yang diizinkan? Jika go artinya masuk atau lolos, jika no go artinya tidak atau tidak lolos. Alat ukur batas memiliki 3 contoh. Yang pertama limit plunge gauge, yaitu memeriksa diameter dalam lubang apakah masuk rentang toleransi yang diizinkan. Yang kedua snap gauge, yaitu berbentuk U atau C untuk memverifikasi dimensi luar komponen, diameter, panjang, dan ketebalan secara cepat. Yang ketiga ada thread plug gauge, yaitu memeriksa akurasi ulir internal, mau mur ataupun lubang berulir sesuai standar toleransi. Yang keempat yaitu alat ukur bantu. Alat ukur bantu bukan alat ukur sesungguhnya, namun penting dalam proses pengukuran. Contohnya ada mal ataupun template atau gauge, perangkat non-skala untuk membandingkan, meniru, atau memastikan bentuk, sudut, radius, atau profil suatu benda kerja agar presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dialat Maperca Widodo dengan NPM 25.024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah metode pengukuran di mana nilai suatu besaran dapat diperoleh secara langsung dari alat ukur tanpa memerlukan perhitungan tambahan. Pengukuran langsung merupakan metode yang paling umum digunakan karena praktis, cepat, dan mudah dilakukan. Metode ini biasanya digunakan untuk mengukur besaran dasar seperti panjang, diameter, ketebalan, dan sudut. Contoh dari alat ukur pengukuran langsung antara lain mistar baja, jangka sorong, mikrometer skrup, busur derajat, dan dial indikator. Kemudian di sini ada pembacaan langsung dari skala alat. Nah, 3 ini adalah alat ukur yang sering digunakan dalam bidang keteknikan. Yaitu yang pertama ada mistar baja dengan ketelitian 0,5 hingga 1 mm. Fungsinya itu untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, dan ketebalan umum. Kelebihannya yaitu murah, kemudian sederhana, dan cepat. Tetapi ketelitiannya terbatas. Kemudian ada jangka sorong dengan ketelitian 0,02 hingga 0,1 mm. Fungsinya itu untuk dimensi luar, dimensi dalam, kedalaman, dan langkah benda kerja. Kelebihannya serbaguna dan mudah digunakan, tetapi perlu ketelitian untuk membaca nonius. Kemudian ada mikrometer skrup yang memiliki 0,005 hingga 0,01 mm. Berfungsi untuk mengukur panjang, ketebalan, diameter benda kecil dan tipis. Mikrometer skrup ini memiliki presisi yang sangat tinggi, namun rentang ukurnya terbatas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arfan Yusra Rafli dengan nomor NPM 25.022. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu pengukuran tak langsung. Alat ukur linear tidak langsung adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran panjang linear
Namun, hasil pengukurannya tidak menunjukkan ukuran sebenarnya secara langsung, melainkan berupa penyimpangan, perbandingan, atau indikasi terhadap suatu standar. Nah, untuk contoh-contoh di sini ada jam ukur atau dial indikator. Jam ukur merupakan alat ukur berbanding yang banyak digunakan dalam industri pemesinan pada bagian produksi maupun pada bagian pengukuran atau kamar ukur. Nah, prinsip kerja dari jam ukur secara mekanis yaitu di mana gerakan linier dari sensor dapat diubah menjadi gerakan putaran dari petunjuk pada piringan yang berskala dengan perantara batang bergigi serta susunan roda gigi. Untuk kecermatan pembaca skala adalah 0,01 dibanding 0,005 ataupun 0,002 dengan kapasitas ukur yang berbeda, misalnya 20, 10, 5, 2 ataupun 1 mm. Baik, untuk di sini juga ada gambar pada piringan jam yang besar di mana satu putaran penuh pada jarum yang besar adalah sesuai dengan satu angka pada jam kecil. Untuk selanjutnya ada blok ukur. Blok ukur atau gauge block merupakan alat ukur presisi berbentuk balok-balok logam dengan ukuran sangat akurat yang digunakan sebagai standar panjang dalam pengukuran. Nah, blok ukur ini umumnya dibuat dari bahan seperti baja khusus, keramik, atau tungsten carbide yang memiliki sifat keras, stabil, dan tahan aus. Nah, di sini juga ada gambar blok ukur itu sendiri, dan nilai ukuran blok ukur diperoleh dari penjumlahan masing-masing ukuran blok yang digunakan. Baik, tingkat telitiannya itu yang sangat tinggi, stabil, serta digunakan sebagai standar internasional dalam pengukuran. Namun juga ada kekurangannya, yaitu harus digunakan dengan sangat hati-hati karena permukaannya mudah tergores serta memerlukan keterampilan khusus. Selanjutnya ada yang terakhir, ada komparator atau komparator dalam bahasa Inggrisnya. Komparator merupakan alat ukur linier tidak langsung yang digunakan untuk membandingkan ukuran suatu benda dengan ukuran standar tertentu. Nah, alat ini menunjukkan nilai ukuran absolut secara langsung, melainkan menunjukkan selisih atau penyimpangan dari ukuran acuan. Dan di sini juga ada gambar dari komparator itu sendiri. Komparator juga dinamakan demikian karena prinsip kerjanya adalah melakukan perbandingan atau compare antara benda ukur dengan standar seperti blok ukur yang tadi. Dalam penggunaannya juga alat ini terlebih dahulu disetel menggunakan ukuran standar hingga menunjukkan nilai 0. Kemudian benda kerja diukur untuk melihat apakah terdapat penyimpangan dari acuan tersebut. Nah, komparator ini juga memiliki kelebihan berupa tingkat telitian yang tinggi dan kemampuan mendeteksi penyimpangan kecil. Dan kekurangannya tidak menunjukkan ukuran absolut secara langsung serta memerlukan alat bantu standar dan keterampilan operator dalam penggunaannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada perbandingan alat ukur. Di sini ada 6 alat ukur. Yang pertama ada mistar baja dengan fungsi panjang untuk mengukur panjang atau lebar kasar di sebuah benda dan ketelitian 0,5 sampai 1,0 mm. Kelebihannya murah dan cepat. Kekurangannya ketelitiannya cukup rendah. Yang kedua ada jangka sorong. Fungsi utamanya untuk mengukur diameter dalam, luar, kedalaman sebuah benda dengan ketelitian 0,02 sampai 0,1 mm. Kelebihannya serbaguna, kekurangannya perlu baca skala Nonius. Yang ketiga ada mikrometer. Fungsi utama dari mikrometer untuk mengukur diameter, ketebalan, presisi sebuah benda. Ketelitiannya 0,005 sampai 0,01 mm. Kelebihannya ketelitiannya sangat tinggi, kekurangannya rentan terbatas. Yang keempat ada dial indikator. Fungsi utamanya deviasi untuk deviasi kerataan dan run out sebuah benda dengan ketelitian 0,002 sampai 0,01 mm. Kelebihannya sensitif perubahan kecil, kekurangannya butuh standar. Yang kelima ada kaliber batas dengan fungsi utama lolos atau tidak dalam produksi massal. Ketelitiannya tidak numerik,
Kelebihannya cepat dan tidak perlu baca. Kekurangannya tidak beri simpangan. Yang keenam ada blok ukur. Fungsi utama dari blok ukur untuk mengukur standar kalibrasi tak langsung dengan ketelitian kurang 0,0001 mm. Kelebihannya akurasi tertinggi, kekurangannya mahal dan mudah aus. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, pengukuran merupakan aspek fundamental dalam metrologi industri karena berfungsi untuk menentukan nilai besaran fisis secara akurat sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, pengukuran linier menjadi yang paling dominan karena berperan utama dalam menentukan dimensi serta toleransi suatu komponen teknik. Yang ketiga, dari segi alat ukur, mikrometer memiliki tingkat presisi yang lebih tinggi dibandingkan jangka sorong, sehingga lebih cocok digunakan untuk pengukuran dengan tingkat ketelitian tinggi. Yang keempat, penggunaan teknologi seperti handheld 3D scanner menunjukkan bahwa tingkat error dapat meningkat seiring dengan kedalaman lubang, yang berarti bentuk geometri suatu objek sangat memengaruhi akurasi pengukuran. Yang terakhir, dalam proses pengukuran perlu diperhatikan berbagai jenis kesalahan, yaitu kesalahan sistematis, acak, dan kesalahan manusia. Oleh karena itu, pemilihan alat ukur, metode pengukuran, serta penerapan SOP yang tepat menjadi faktor yang sangat krusial untuk mendapatkan hasil yang akurat. Baik, segitu saja penjelasan atau pemberian materi dari kelompok 3. Sebagai penutup, kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengukuran dalam dunia teknik, serta bagaimana pemilihan alat dan metode yang tepat dapat memengaruhi hasil pengukuran. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.